kalau kita membaca karakter Pak Prabowo, sebenarnya Pak Prabowo itu orang yang sangat peduli dengan citra internasional. Don't lower your standard gitu. Karena saya masih percaya dia tuh beda gitu. Nggak maksud saya tinggalkanlah yang dulu dan kembali ke standar Anda sebagai patriot yang tidak menjalankan cara-cara culas gitu. Cara-cara culas ini biarkan jadi mainannya orang-orang yang culas. Tapi saya cukup yakin Pak Prabowo nggak ada di kelas itu sebenarnya. Saya ingin masuknya dari pertanyaan konkret dari diskusi ini. Kita sebenarnya punya peluang nggak sih? Nah, ketika melihat, karena kayaknya bleak sekali ya, suram gitu yang dari tadi ditampilkan, bener nggak sih? Teman-teman merasa suram nggak sih? Tapi jadi saya pertama-tama kalau kerangka berpikir saya untuk bisa melihat yang terang di ujung itu adalah kan memang kita bongkar dulu ya penegakan hukum. Kalau kita bicara korupsi kan sebenarnya kita akan tergantung pada 3 hal. Pertama, konfigurasi politik. Kedua, institusi penegakan hukum. Tapi ada yang ketiga nih yang jarang disentuh, persepsi publik yang akhirnya juga akan menimbulkan atau menggagalkan legitimasi hukum. Yang ketiga ini saya belakangan ini sering bicarakan karena saya merasa kita tuh publik ya, saya tentu saja menggeneralisasi, saya nggak punya penelitian kuantitatif soal ini. Sejauh ini belum punya penelitian data kuantitatifnya, nggak punya. Tapi saya menggeneralisasi bahwa sekarang kita juga udah mulai kayak lawless society. Orang makin nggak percaya hukum karena kita juga tidak diberikan teladan ya, kalau dalam bahasa kita barangkali teladan. Tapi sebenarnya ada body of literature-nya tentang law and behavior. Bagaimana kita patuh atau tidak patuh terhadap hukum juga tergantung dari bagaimana penguasa memperlakukan hukum. Nah, itu yang sekarang kita lihat gitu. Makanya dalam hal-hal kecil pun banyak orang yang nggak peduli dengan nggak pakai helm, naik motor melawan arus, gebukin orang yang disangka pinjol segala macam sampai dibakar ya beberapa waktu yang lalu. Itu sedih sekali. Tapi buat saya itu ada kaitannya dengan bagaimana hukum diperlakukan di negara ini. Nah, itu kerangka pikir saya, dan kerangka pikir kedua yang menurut saya juga penting untuk dianalisis adalah sebenarnya pemerintahan yang akan datang, yang akan mulai 20 Oktober 2024 ini kan kita juga tidak bisa pisahkan dari pemerintahan yang sekarang. Jadi untuk lebih lugasnya, kita semua bisa bilang Prabowo Gibran adalah Jokowi periode ketiga. Entah itu akan berlanjut selama 5 tahun, kita belum tahu. Tapi adalah fakta misalnya bahwa tim transisinya Pak Prabowo sudah masuk ke dalam kementerian-kementerian. Bahkan reshuffle-nya pun sebenarnya juga transisional gitu ya. Nah, sehingga dengan cara pandang seperti itu, tantangan kita sebenarnya lumayan banyak. Pertama adalah, tantangan dulu ya, tadi saya menjanjikan ada sedikit yang terang di ujung. Tapi tantangan dulu. Kerusakan yang ditimbulkan sekarang dalam konteks hukum, dalam konteks korupsi itu akan berlanjut. Karena memang situasi ini nyaman sekali buat penguasa dengan ada konfigurasi politik yang demokrasi dibuat, intinya sih konfigurasi politik yang sekarang membuat demokrasi itu minim akuntabilitas. Padahal demokrasi adalah soal akuntabilitas. Sehingga akibatnya masuk tuh yang tadi kata Mbak Mutia soal korupsi politik Mbak, berjejaring ya, institusional berjejaring, itu akan jadi semakin kuat gitu. Dalam konkretnya kan nanti kita akan bisa lihat state capture corruption yang bentuknya adalah kebijakan-kebijakan yang menguntungkan sebagian orang. Selama ini sudah terjadi, tapi karena ini nyaman, ini akan terus gitu. Nah, terakhir, jadi untuk kalau berbicara peluangnya sebenarnya apa? Ini tantangan sekaligus peluang. Dia adalah tantangan yang bisa menjadi peluang kalau kita mampu untuk mengelolanya. Jadi saya sih melihatnya misalnya ya, kalau kita bisa baca karakternya Pak Prabowo, walaupun kita beresiko dimarahin kan kata Pak Prabowo kan ini orang-orang suka podcast di gedung-gedung ber-AC omon-omon ya, mungkin kita bisa dimarahin lah, tapi nggak apa-apa, kita kan namanya juga analisis politik ya, bolehlah kita membaca karakter. Tapi kalau kita membaca karakter Pak Prabowo, sebenarnya Pak Prabowo itu
orang yang sangat peduli dengan citra internasional. Buat saya itu bagus karena artinya dia lebih aware. Dia nggak hanya lihat media sosial, tapi dia lihat misal mudah-mudahan ya IPK, indeks persepsi korupsinya TI internasional, mungkin juga indeks-indeks lainnya, indeks demokrasi. Saya dengan awareness Pak Prabowo yang tinggi dengan dunia internasional, saya punya harapan itu. Dan yang kedua juga yang saya lihat baik adalah terlepas dari kita punya kritik ya pada berbagai soal lah yang terkait dengan rekam jejak Pak Prabowo. Tapi faktanya ia juga seseorang yang justru karena latar belakangnya sebagai mantan jenderal dan juga hidup di tengah keluarga yang kelas menengah dengan pendidikan yang baik dan lain sebagainya, dia menurut saya cenderung lebih punya disiplin dalam hal-hal yang terkait dengan cara-cara berpolitik. Walaupun maksud saya gini, saya bahwa ia punya cara pandang nasionalisme dan patriotisme sempit, iya. Itu dihasilkan dari latar belakang dia sebagai militer. Tapi di sisi lainnya dia juga karena middle class, dia kan benar-benar super elitnya Indonesia ya. Menurut saya keluarganya Pak Prabowo itu super elit betul. Jadi dia juga nggak akan mau pakai cara-cara yang demikian rendah dalam berpolitik. Sebenarnya. Jadi misalnya ya yang terjadi minggu lalu dengan demonstrasi di DPR, coba perhatikan kenapa bisa berhenti pembahasan di DPR. Coba perhatikan siapa sebenarnya yang bikin lepas teman-teman yang ditahan di kepolisian. Bukan Kapolri. Nah jadi itu juga mesti kita baca sebagai, wah jangan-jangan dia nggak akan main kayu, nggak akan nurunin kelasnya untuk pakai cara-cara yang begitu ya rendah lah. Maaf ya, tapi menurut saya ini kan kayak gila setiap ada peristiwa politik yang baru, ini how low can you go nih, makanya lo makin rendah gitu ya. Tapi saya punya harapan bahwa mungkin Pak Prabowo tidak ke situ karena dia sebenarnya paham demokrasi, bukannya nggak paham. Cuma karena latar belakang militernya mungkin yang membuatnya berbeda. Nah, jadi dengan itu catatan saya adalah harapannya ada di mana. Sebenarnya saya setuju Mas Dadang tadi ngomong ya, jangan menggantungkan diri pada politikus. Jadi kalau saya lebih, Bang Syarif tadi yang bilang ya. Jadi kalau saya sih tetap mau berpegangan bahwa yang harus dikuatkan memang masyarakat sipil. Oh ya tadi Bang Syarif ngomong gitu ya. Masyarakat sipil. Termasuk anak-anak muda. Terutama bahkan. Jadi waktu Kamis minggu lalu tuh saya sangat merasa langsung harapan membuncah. Lihat Gen Z turun ke jalan. Jadi, belum pernah. Nah jadi apa nih yang harus dilakukan? Kebetulan barusan lagi saya on the way ke sini diwawancara sama Deutsche Welle tapi Indonesia. Dia nanya, apa pesan Mbak buat anak-anak muda? Saya bilang, untuk dorongan-dorongan yang sifatnya sistematis, bahwa kita harus mendorong perbaikan partai politik, bahwa kita harus mendorong ada aturan main yang lebih jelas soal larangan membuat kebijakan yang ada benturan kepentingannya. Kan itu ya yang bikin state capture corruption, dan kita belum punya aturan mainnya sebenarnya. Dan kita juga harus mengoperasionalkan pasal-pasal mengenai nepotisme. Karena sebenarnya yang dilakukan Pak Jokowi itu bisa kena kan undang-undang tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. Ada pidananya. Tapi udah ada yang lapor, nggak bisa karena itu nggak operasional. Nah misalnya itu diperbaiki. Itu level atas, level politik. Dan menurut saya tetap kita perlu lakukan karena kritik saya terhadap reformasi yang dijalankan 26 tahun ini adalah kita terlalu berfokus pada institutional reform. Bahwa institutional reform itu perlu, ya saya sampai sekarang masih percaya institutional reform. Tapi kita harus lebih peka untuk soal-soal yang menyangkut aktor politik. Nah tapi ada immediate action nih. Misalnya anak-anak muda bisa banget untuk menjalankan investigatif jurnalisme atau bukan jurnalisme ya, karena mereka sebenarnya random aja nih netizen, investigatif netizen mungkin ya. Karena misalnya hanya dari foto pesawat
Erina Gudono kita bisa tahu, wah ini ternyata mungkin ada gratifikasi, mungkin. Nah buat saya itu kalau misalnya anak muda yang nggak berani atau memilih untuk tidak turun ke jalan, nggak apa-apa. Tapi itu aktivisme yang kita bisa tingkatkan juga. Dan saya melihat itu jadi optimis, Mas Dadang. Orang-orang jadi lebih berani karena juga menurut saya kita bantu juga ya untuk mereka kenal. Mereka kompas moralnya nih masih bagus-bagus. Oh saya tahu nih ini salah, tapi ini apa ya namanya? Nah kan tugas kita sebenarnya yang menuntun ini namanya gratifikasi, emang salah. Ayo gitu ya. Nah jadi hal-hal seperti itu yang mesti disebarkan untuk mereka semakin bawel, untuk bawel dalam tanda kutip ya, semakin kritis lah gitu. Dan juga menyebarluaskan investigasi, bahkan juga menyebarluaskan pengetahuan tentang korupsi dengan cara-cara mereka sendiri. Jadi gimana caranya untuk mendorong anak-anak muda sekarang itu saya perhatikan mereka mungkin nggak join ICW, mungkin nggak join TI, tapi mereka bikin kolektif-kolektif. Dan menurut saya memang pola organisasi anak-anak muda sekarang beda, and that's fine. Itulah dunia yang terus berubah gitu kan. Mungkin kita perlu nurture itu gitu. Kita kembangkan, mereka mau bikin pakai model komik, mau bikin video pendek di TikTok segala macam, so be it gitu. Barangkali itu yang menurut saya peluang yang mesti kita ambil. Di luar kita dorong soal-soal yang sifatnya sekarang mencoba curbing the political actors gitu. Yang nggak mungkin cepet kan kalau itu ya. Yang kata Bang Syarif, oh mau ini gimana ya, mau revisi undang-undang parpol, iya tapi susah gitu. Tapi nggak apa-apa, kalau itu kita dorong terus lewat narasi-narasi, mungkin suatu saat kita akan bisa melihat itu. Yang terjadi selama 10 tahun terakhir ini kan perusakan sistem ya. Jadi buat saya bukan nggak seperti dulu di mana kita bilang bahwa ada hal-hal yang kita harapkan presiden lakukan, tidak lakukan. Kalau menurut saya 10 tahun terakhir ini bukan sekedar nggak melakukan sesuatu, tapi secara aktif merusak sistem. Ini yang harus kita hadapi sekarang. Nah jadi dengan itu kalau kita menganalisis sekarang, karena sistemnya sudah dirusak, kita tidak bisa hanya menganalisis Pak Prabowo memang, tetapi jaringan yang sudah menikmati, termasuk kelompok-kelompok oligarki yang membiayai kemenangan koalisinya. Itu kita terang aja ya, nggak usah disembunyikan lah, karena ini analisis politik gitu, jadi bukan gosip, bukan omon-omon gitu. Nah, jadi dengan penuh kritik itu pun, secara real politik, saya kira saya pun paham 20 Oktober bagaimanapun kita akan ganti presiden. Itu catatan pentingnya. Jadi yang saya sampaikan tadi itu harapan sebenarnya dan mudah-mudahan didengar oleh orang-orang yang bisa mengambil keputusan, didengar oleh Pak Prabowo, don't lower your standard gitu. Karena saya masih percaya dia tuh beda gitu. Maksud saya tinggalkanlah yang dulu dan kembali ke standar Anda sebagai patriot yang tidak menjalankan cara-cara culas gitu. Cara-cara culas ini biarkan jadi mainannya orang-orang yang culas. Tapi saya cukup yakin Pak Prabowo nggak ada di kelas itu sebenarnya. Jadi itu harapan sehingga pertanyaan Mbak Nurul kan bagaimana pengaruh jenis rezim pada peluang pemberantasan korupsi kan sebenarnya gitu. Nah jadi masalahnya adalah kalau pertanyaannya jenis rezim, memang pada akhirnya karena sistemnya sudah dirusak secara aktif tadi, pasti dia akan jadi lebih dia tidak akan menjadi suatu sistem yang kompetitif seperti digambarkan Mbak Nurul. Dia akan dikuasai oleh kartel politik. Sebenarnya kan kita berbicara soal kerusakan. Apa yang saya mengutip teman saya Robert, dia bilang yang dirusak oleh elit tuh di 3 level. Di level atas itu oligarki, di level tengah kartel politik, tapi di level bawah kita juga punya klientelisme sebenarnya. Jadi yang terjadi itu adalah competitiveness itu memang nggak ada karena kartel politiknya terlalu kuat sekarang. Sehingga kalaupun kita sekarang berharap misalnya KPK dikembalikan lagi dan seterusnya, memang harus kita akui harapan kita kecil. Sangat-sangat kecil. Walaupun saya tetap bersama dengan kawan-kawan yang lagi mendorong supaya orang-orang baik masuk ke KPK dalam proses pemilihan ini. Karena paling enggak kita melawan sehormat-hormatnya lah gitu. Tapi kalau kita berharap pada
keputusan-keputusan politiknya jaringan yang sudah menikmati kerusakan sistem ini, ya tentu saja susah sekali gitu, karena kita menghadapi kartel politik yang akan susah untuk dibongkar dengan cepat. Bahwa itu bahwa kartel politik bisa dibongkar, bahwa demokrasi kita masih punya harapan, saya punya asa itu. Karena dengan cara yang berbeda, tapi setuju dengan Bang Syarif, yang membuat kita menjadi manusia kan ketika kita punya harapan gitu ya. Dan saya percaya itu memang jangka waktunya nggak bisa kita pakai ukuran seperti tolok ukur keberhasilan program yang 5 tahun kita akan mencapai A, B, C, D, nggak bisa. Jadi kita memang harus sabar dengan up and down itu, karena itulah demokrasi. Nah, cuma tantangannya Mbak Nurul kan, karena Mbak Nurul peneliti di soal demokrasi ya. Menurut saya juga punya suatu kegelisahan, karena saya ingat saya diskusi dengan kawan yang orang Inggris. Saya sekolahnya kan juga di Inggris ya waktu S2 tuh. Terus saya bilang kebetulan pas sebelum saya diskusi dengan dia, ada anak mahasiswa yang menanggapi saya ketika bilang, kita sabar aja, demokrasi itu ada up and down-nya. Terus celetukan dia adalah, Mbak, tapi kita down terus, kapan up-nya gitu ya. Celetukan biasa, tapi saya juga mikir, iya ya, apa yang membuat begitu ya? Nah, gara-gara diskusi dengan teman saya yang orang Inggris, saya jadi berpikir soal barangkali kita juga punya akibat dari sistem presidensil. Nanti mungkin saya ada diskusi dengan kawan-kawan yang peneliti demokrasi akan menarik, karena yang membedakan kita dengan Inggris, dengan Jerman, dengan banyak negara lain adalah sistem kita presidensil. The winner takes all. Dan sebenarnya ada penelitiannya dari siapa ya? Juan Lins ya kalau nggak salah ya. Atau siapa ya? Saya lupa. Tapi ada kecenderungan bahwa negara-negara dengan sistem presidensil itu akan lebih mudah kecenderungannya untuk terjun bebas ke otoritarianisme. Karena polanya adalah presiden itu memang dia seperti raja sebenarnya. Ya kan, kalau pakai analisisnya Aaron Liphart tuh kan sebenarnya kan fase pertumbuhan demokrasi itu kalau dalam negara parlementer jadi ada yang ngecek kekuasaan. Nah, kalau presidensil kan enggak. Dia tuh raja sebenarnya presidensil. Nah, jadi mungkin kita agak susah bounce back-nya karena itu. Jadi itu yang menurut saya juga sangat-sangat menarik. Nah, kemudian dari Mas Dian yang nanya soal gimana ya memberikan apa caranya gimana. Tadi pertanyaan ke saya spesifik soal apa sebenarnya arti korupsi ya. Nah, saya mau nambahin sedikit tapi jawaban Bang Syarif. Barangkali kita juga perlu memikirkan soal karena kan kalau kita bicara kultur tuh kayaknya wah gila kultur susah banget gitu. Tapi mari kita maknai itu dengan kayak modelnya Bourdieu gitu loh, bahwa kita membicarakan habitus yang sebenarnya bisa dibongkar dengan pendidikan salah satunya. Kemarin saya kayaknya agak disebelin ngomong di forumnya BPIP. Saya bilang bongkar semua pendidikan kewarganegaraan dari SD sampai SMA. Bongkar supaya basisnya hak. Karena saya baca civic education di Jerman nggak kayak di kita di sini yang harus hormat-hormat bendera gitu. Jadi misalnya itu yang barangkali kita harus perbaiki dalam konteks mengubah habitus kita dalam melihat korupsi-korupsi kecil seperti joki, nyontek, dan lain sebagainya. Nah, kalau pertanyaan soal gimana harusnya indikator korupsi, saya setuju bahwa secara sederhana, kalau saya ngobrol sama teman-teman yang nggak terlalu mendalami, saya selalu bilang sebenarnya korupsi itu maling, tapi pakai wewenang. Sebenarnya sesederhana itu. Jadi ketika ada orang nanya, bagaimana dengan korupsi politik? Semua korupsi adalah politik. Karena dia sebenarnya maling, cuma dia pakai kekuasaan dia gitu. Jadi, tapi kalau pertanyaannya ingin dijawab dengan lebih serius, saya kira model dari UNCAC, United Nations Convention Against Corruption itu sangat bisa dipakai. Ya misalnya suap, gratifikasi, segala macam itu tetap mesti masuk, terutama soal pejabat yang difasilitasi, disewain private jet atau disewain helikopter, itu nggak boleh gitu. Kita harus seketat itu. Jangan kasih kelonggaran sedikit pun, karena dengan situasi yang ada sekarang, dengan pembiasaan-pembiasaan, kita pun kecuali gitu ya, ngasih uang rokok kalau habis lapor ke polisi. Walaupun
Ya kan ya sukarela aja, biasanya kan polisi gitu ya, terus ya udah deh kita kasih. Kan sebenarnya itu kayak itu tadi ya, habitus kita gitu. Jadi barangkali jangan dibuka sedikit pun peluang, ada model-model yang agak lolos dikit dari UNCAC. Itu yang justru mesti kita kuatkan di Undang-Undang Tipikor kita.